Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan beberapa materi yang ditugaskan dalam pembuatan video pembelajaran yang di sini yang dipaparkan atau dikemukakan langsung oleh dua mahasiswa Universitas Mataram Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, yang dimana materi pertama itu terkait dengan psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud dan dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud, yang masing-masing disusun oleh Yuman Agustiawan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram, dan Mawadar Warahmah, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram. Dari teori ini saya akan memaparkan secara bertahap, yang dimulai dari teori dari psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud yang disusun oleh Yuman Agustiawan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang di sini yang dibahas adalah pengertian dari psikoanalisis, yang merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1990-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Psikoanalisis mengalami proses panjang dari periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga, yang dimana periode pertama merupakan periode dasar yang kemudian dikembangkan pada periode kedua dan ketiga. Jadi Freud mengembangkan sejumlah teori kepribadian, namun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu struktur kepribadian, yang dimana Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran individu terdapat pula sistem yang berinteraksi secara dinamis. Di antaranya ada id, ego, dan superego. Yang subtema yang pertama ini yang kita bahas adalah id, yang terkait dengan aspek biologis. Jadi menurut Freud dalam Bertens tahun 2016 halaman 32, id adalah lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana eros dan thanatos berkuasa. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpsesi. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari janin saja, dan itu menjadi bahan dasar dari pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Id sekali-kali tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dengan prinsip realita. Di situ prinsip kesenangan masih maha kuasa. Namun di sini yang lebih diperjelas yaitu id didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kepuasan ini tidak terpenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, sakit, ketegangan, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Freud dalam buku Romansa tahun 2014 halaman 162. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat kita temukan beberapa kata kunci seperti naluri bawaan, keinginan, dan kesenangan atau kenikmatan, yang dimana kita akan mendefinisi atau menjelaskan dari kata-kata kunci yang kita temukan itu. Yang pertama ada naluri atau insting, adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tapi telah ada sejak kelahiran untuk makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Jadi naluri ini melekat pada diri setiap manusia, yang dimana suatu reaksi atau suatu insting yang tidak dipelajari namun sudah ada dalam suatu kepribadian manusia, yang dimana itu terkait dengan yang namanya sifat manusia. Yang kedua adalah keinginan. Dari Emjir dan Rohman tahun 2015
halaman 179 mendefinisikan keinginan adalah nafsu yang telah berarah dan mempunyai tujuan tertentu. Dapat dikatakan keinginan dorongan pada tingkat biologis yang tertuju pada suatu benda yang konkret. Sementara itu menurut Maulidah halaman pertama tahun 2013 mengungkapkan bahwa keinginan merupakan hasrat seseorang yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kehidupan. Jadi di antara kedua pemaparan konsep yang dilakukan M.J. dan Rohman dan Maulidah adalah suatu perbandingan tentang keinginan, yang dimana di sini adalah keinginan adalah nafsu yang telah terarah dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi setiap diri manusia dalam konsep hidupnya itu tentu memiliki tujuannya, tentu menginginkan suatu keinginan yang akan tercapai. Tapi menurut Maulidah bahwa keinginan jika tidak tercapai tidak akan mempengaruhi kehidupan. Namun realitanya di sini bahwa kepribadian manusia tentu akan mengejar atau tentu akan berusaha mencapai suatu keinginannya. Terakhir yang dari pemaparan itu ada yang namanya kesenangan atau kenikmatan, yang menurut Puspitorini dalam Irfani 2020 menjelaskan bahwa kesenangan atau kebahagiaan didefinisikan sebagai keadaan pikiran atau perasaan tentram dan senang secara lahir dan batin. Kemudian Irfani menjelaskan kenikmatan merupakan sebuah kesenangan yang memiliki komponen sensori dan emosional yang kuat serta memiliki sifat sementara. Jadi di antara kedua pemaparan ini yang dipaparkan oleh Puspitorini dan Irfani adalah suatu kesenangan atau kenikmatan, konsep yang saling berkaitan satu sama lain, yang dimana dari kunci yang kita temukan di sini yaitu kesenangan ini lahir dari suatu sifat yang bersifat sementara, yang apabila hasratnya telah tercapai bahwa menimbulkan suatu gejolak kesenangan atau kenikmatan. Dan Freud mengatakan ada dua cara yang ditimbulkan oleh id dalam memenuhi kebutuhannya untuk meredakan ketegangan yang timbul, yaitu yang pertama melalui refleks atau reaksi otomatis seperti berkedip, bersin dan sebagainya. Yang kedua ada proses primer seperti misalnya membayangkan makanan pada saat lapar. Jadi kedua poin ini yaitu menjadi bagian dari dorongan id karena refleks dari bawaan dari kepribadian manusia. Karena pada dasarnya makhluk hidup adalah makhluk yang rentan atau makhluk yang yang mengalami perubahan-perubahan seketika. Jadi perubahan-perubahan sementara biasanya ada berkedip, bersin, terus terkadang manusia merasa lapar, jadi membutuhkan makanan. Dan berbeda dengan apa yang dikatakan Asmara, mengatakan dorongan id dapat dipusatkan melalui proses primer yang dapat diperoleh dengan tiga cara, yang artinya dari Asmara ini adalah konsep berkelanjutan dari Freud, yang di mana poin kedua tadi yaitu proses primer. Jadi dari proses primer ini dapat diperoleh dengan tiga cara. Yang pertama ini terkait dengan perbuatan, yaitu sesuatu yang dilakukan atau tindakan. Misalnya seorang bayi yang sedang timbul dorongan primitifnya, misalnya akan menangis karena ingin menyusu pada ibunya. Bayi akan berhenti menangis ketika ia kenyang atau ketika dia telah minum ASI dari ibunya. Terus yang kedua fungsi kognitif, yaitu kemampuan individu untuk membayangkan atau mengingat hal-hal yang memuaskan yang pernah dialami atau diperoleh. Dalam kasus ini individu akan berkhayal terhadap hal-hal yang nikmat atau menyenangkan. Misalnya ketika mereka liburan tahun lalu, terus mereka membayangkan hal-hal yang terjadi ketika liburan dan membuat menciptakan suatu kesenangan bagi dirinya atau kepuasan. Terus yang ketiga atau yang ketiga ini yaitu terkait dengan ekspresi dari afek atau emosi.
yang dimana afek merupakan gejala psikis yang dapat diartikan sebagai ketegangan hebat yang timbul dalam waktu singkat tanpa disadari. Dengan gejala-gejala yang luar biasa pula, dengan memperhatikan emosi tertentu akan menjadi pengurangan terhadap dorongan-dorongan primitif. Namun memuaskan kebutuhan ini tidak selalu realistis atau bahkan mungkin jika kita diperintahkan seluruhnya oleh prinsip kesenangan. Kita menemukan diri kita meraih hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Yang kedua terkait dengan ego atau psikologis, yang dimana pengertiannya adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungannya, prinsip realitas atau kenyataan. Jadi dapat diketahui bahwa letak perbedaan id dan ego. Kalau id hanya mengenal dunia batin, maka ego dapat membedakan sesuatu yang ada di dalam batin, sesuatu yang ada dalam dunia realita atau kenyataan surya brata. Tapi menurut Freud, ego adalah suatu kepribadian yang berurusan dengan tuntunan realita, berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Ego berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat, memahami apa yang sudah terjadi di dalam situasi yang berupa masa lalu, dan membuat rencana yang realistik di masa depan. Dan tujuan ego adalah menemukan cara yang realistis dalam rangka memuaskan id. Menurut Asmara, ego mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menahan menyalurkan dorongan. Kedua, mengatur desakan dorongan-dorongan yang sampai pada kesadaran, mengarah suatu perbuatan agar mencapai tujuan yang diterima, berpikir logis, dan mempergunakan pengalaman emosi-emosi kecewa sebagai tanda adanya sesuatu yang salah, yang tidak benar, agar kelak dapat dikategorikan dengan hal lain untuk memusatkan apa yang dilakukan sebaik-baiknya. Jadi dalam kepribadian manusia yang namanya ego tidak terlepas dari sifat dan pembawaan manusia. Ego ini terkadang ketika suatu hal yang benar-benar didesak untuk tidak untuk dibagikan kepada orang lain, disitulah sifat ego ini muncul. Ego ini terpaksa adanya dorongan dari hasrat dan kepribadian manusia. Dan yang ketiga itu superego atau yang terkait dengan sosiologis. Menurut Freud ini, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar, internalisasi moral dan cita-cita, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Perasaan benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Fungsinya yang pokok adalah menentukan apa ya benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat surya brata. Berarti dengan keterkaitan ego dan superego ini, super lebih dari lebih dari pernyataan Freud yang ego tadi. Superego ini mengarah pada yang mengarah pada lebih kecondong ke arah sifat dan kepribadian manusianya. Bagaimana manusia bisa menginternalisasi moral dan cita-cita, terus bisa membedakan apa yang menjadi larangan dan perintah-perintah dari orang tua, terus adanya perasaan yang timbul akibat benar atau salah. Jadi superego ini mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Jadi lebih condong ke arah penilaian. Fungsi superego yang dapat dilihat dari hubungan dengan tiga aspek, yaitu memerintangi impuls-impuls id, terutama impuls-impuls seksual yang ditentang masyarakat, mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realitas, mengejar kesempurnaan. Jadi itulah beberapa konsep yang dikemukakan oleh Yuman Agustiawan mengenai psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud. Dan selanjutnya kita akan membahas
mengenai dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud yang disusun oleh Mawadar Warahmah. Ada prinsip yang disebut prinsip motivasional atau dinamik, menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong dibalik tindakan-tindakan manusia. Yang pertama itu ada naluri. Menurut Freud itu naluri merupakan representasi psikologis bawaan dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang akibat muncul suatu kebutuhan tubuh. Bentuknya adalah pengurangan ketegangan, cirinya regresif dan bersifat konservatif dengan memperbaiki keadaan kekurangan. Dan naluri ini memiliki dua poin penting yang membedakannya, ada naluri hidup dan naluri mati. Menurut Freud itu naluri hidup biasanya disebut eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti dari rasa lapar, haus dan seks. Jadi naluri hidup ini naluri yang ada pada batin yang menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia. Dan naluri ini berada dalam alam bawah sadar setiap manusia. Hal ini tercakup dalam pemenuhan kepuasan. Dan yang naluri mati ini yang ditimbulkan oleh kebebasan seseorang yang terhalang karena harus merawat orang cacat. Jadi naluri kematian adalah naluri yang ditujukan kepada perusak atau penghancuran atas apa yang telah ada. Naluri kematian pada individu ditujukan pada dua arah, yaitu perusakan pada dirinya sendiri dan kepada orang lain atau di luar diri. Jadi naluri mati ini mengacu pada dua individu atau bisa mengacu pada satu individu. Misalnya terjadi ketimbulan cacat fisik atau terjadi kecelakaan yang menyebabkan dirinya merasa dirugikan. Jadi konteksnya di sini yaitu terjadinya perubahan antara dua individu. Dan yang kedua terkait dengan kecemasan atau anxietas. Kecemasan adalah variabel penting dan dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tidak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Jadi kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Jadi rasa cemas ini sangat melekat pada setiap diri individu, yang dimana timbul karena ada perubahan dari situasi, baik dari situasi yang dimana dirasa aman-aman saja, tapi ada timbulnya suatu kesalahan membuat rasa cemas ini timbul. Jadi Freud ini membagi kecemasan menjadi 3 macam, yaitu yang bersifat objektif, neurotik, dan kecemasan moral. Yang bersifat kecemasan objektif merupakan respon realitas ketika seseorang merasakan bahaya suatu lingkungan. Dalam kecemasan objektif ini merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Contoh yaitu kecemasan menjelang ujian, takut pada seseorang atau takut pada kegelapan dan sebagainya. Dan kedua ini mengenai kecemasan neurotik yang berasal dari konflik alam bawah sadar dari dalam diri individu. Karena konflik tersebut tidak disadari, orang tersebut tidak menyadari dari alasan dari kecemasan tersebut. Jadi dia tidak menyadari apa yang timbul pada dirinya bisa terjadi kecemasan gitu. Contohnya merasa cemas ketika bertemu dengan dosen meskipun ia tidak memiliki pengalaman atau mendengar pengalaman yang tidak menyenangkan dengan dosen tersebut. Dan yang ketiga ini terkait dengan kecemasan moral, adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma moral. Jadi kecemasan ini timbul saat seseorang merasa telah melanggar suatu norma di lingkungannya. Contoh kecemasan moral yaitu mencuri dan berbohong.
Yang kedua itu terkait dengan mekanisme pertahanan ego. Jadi Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan mengacu pada proses alam bawah sadar seseorang yang mempertahankan terhadap entitas. Mekanisme ini melindunginya dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya impuls-impuls yang timbul dari entitas internal dengan mendistorsi realitas dengan berbagai cara. Dalam hal mekanisme pertahanan ego terdapat beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait represi. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego yang paling kuat dan luas antara lain yaitu represi ini. Tujuannya adalah untuk menekan atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari alam bawah sadar. Misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami trauma, untuk meredakan kecemasan dari rasa trauma tersebut, ia berusaha membuang-buang ingatan tersebut ke alam tidak sadar, sehingga ia akan lupa dengan kejadian itu dan bisa menjalani hidup tanpa rasa cemas lagi. Biasanya ini kan timbul karena adanya perubahan trauma yang ada pada dirinya. Misalnya ketika orang akan mengalami kecelakaan, tentu daya ingat tentang yang terjadi pada saat kecelakaan itu masih melekat pada pikirannya. Jadi untuk menghapus suatu ingatan tersebut, tentu adanya tindakan perubahan yang dimana dengan cara melupakan suatu peristiwa itu atau dengan cara menghibur diri untuk menghilangkan atau tidak mengingat suatu peristiwa itu. Dan yang kedua itu mengenai proyeksi. Mekanisme yang tidak disadari telah melindungi diri dari pengakuan pada suatu kondisi di mana seseorang merasa benar akan tindakan ia berikan kepada orang lain. Misalnya ketika seorang murid yang mendapatkan nilai buruk, ia mengatakan bahwa gurunya terlalu sentimen pada dirinya. Artinya ini terkait dengan timbul pikiran-pikiran yang negatif terhadap dirinya, sehingga bisa menjudgment suatu guru tersebut tidak menyenangkan pada dirinya, padahal itu didapatkan dari hasil usaha dan kerja kerasnya selama ini, sehingga itulah hasil yang diperolehnya dengan nilai yang kurang puas. Terus yang ketiga ini rasionalisasi, memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi kekecewaan ketika kita gagal mencapai suatu tujuan, dan kedua akan memberikan kita motif yang dapat diterima atas perilaku. Contohnya ketika seseorang anak diajak temannya untuk bertanding sepak bola, dia menolak dengan alasan sedang tidak enak badan, pada sebenarnya dia takut kalah. Ini adalah timbul suatu tindakan yang secara sengaja untuk menghindari suatu kejadian yang tidak diinginkannya. Terus yang selanjutnya adalah mengenai pengalihan. Adalah pengalihan perasaan tidak senang terhadap suatu objek ke objek lainnya. Yang lebih memungkinkan pengalihan adalah pengalihan merasa tidak senang terhadap suatu objek ke objek yang lain. Yang lebih memungkinkan, misalnya ketika seseorang tidak senang terhadap atasannya, mereka tidak berani mengekspresikannya langsung karena takut akan teguran yang diberikannya, maka mereka akan melampiaskan terhadap orang atau objek lainnya yang mungkin merupakan ancaman bagi mereka. Jadi karena adanya rasa cemas, yang adanya rasa takut pada dirinya, sehingga membebankan atau melampiaskannya kepada sasaran objek lainnya. Yang selanjutnya mengenai agresi, yang dimana perasaan marah terkait erat dengan ketegangan dan kegelisahan yang dapat menjurus pada pengrusakan dan penyerangan. Agresi dapat berbentuk langsung dan pengalihan. Agresi langsung adalah agresi yang diungkapkan secara langsung kepada seseorang atau objek yang merupakan sumber frustasi, tidak terjadi lewat perantara, artinya secara langsung. Dan sedangkan agresi yang dialihkan adalah apabila seorang mengalami frustasi namun dapat mengungkapnya kepada sumber frustasi karena tidak jelas atau tidak tertentu. Dan selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah penggantian kepuasan, sebab kepuasan terhalang dari hasrat, kebutuhan atau keinginan tidak mungkin terlaksana. Biasanya ini terjadi pada seorang individu memiliki dorongan seksual yang tinggi, lalu ia mengalihkan perasaan tidak nyaman ini ke tindakan-tindakan yang dapat diterima secara sosial, dengan menjadi artis atau pelukis tubuh model tanpa busana.
Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ini terkait dengan poin regresi, yang dimana adalah usaha untuk menghilangkan kesusahan, kesukaran, dan kekecewaan dengan kembali ke tingkat perkembangan sebelumnya. Yang terdapat dua interpretasi mengenai regresi ini. Yang pertama, retrogressive behavior, yaitu terkait perilaku seseorang yang mengalami semacam kemunduran bertingkah seperti anak kecil dengan tujuan memperoleh rasa aman dan perhatian orang lain. Biasanya ini orang-orang mengalihkan perhatiannya dengan melakukan sesuatu hal yang mustahil dilakukannya. Artinya untuk mendapatkan perhatian tersebut rela untuk bertingkah seperti yang tidak diinginkan oleh semua orang, tapi justru dilakukannya untuk mendapatkan suatu perhatian dari orang lain. Dan yang kedua ini mengenai primitivation, yaitu suatu keadaan di mana individu dewasa bersikap seperti individu yang tidak berbudaya dan kehilangan kontrol sehingga tidak akan sungkan untuk berkelahi. Misalnya ini dengan primitivation ini yaitu terkait dengan orang yang minum beralkohol, sehingga orang mengalami minum beralkohol ini kehilangan kesadaran atau pengurangan kesadaran yang timbul akibat pengaruhnya alkohol. Misalnya dari dua dari peristiwa ini, yaitu contohnya ketika seorang anak kecil yang sudah bisa makan sendiri kemudian memiliki seorang adik, karena merasa ibunya lebih memperdulikan adiknya, dia pun selalu meminta disuapi ketika makan untuk menarik perhatian ibunya. Jadi dengan demikian saja